Jadi kami juga ada nih, ceritanya di SMK Sana Pekanbaru itu juga mengadakan apa gitu, eskul balap gitu. Oh, ada Jadi eskul iya, ada eskul balap. balapnya. Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Oke, selamat tahun baru teman-teman. Sekarang sudah tahun 2022. Kita sudah melewati 2021 ya, dengan sukacita tentunya. Kenapa sukacita? Ya mungkin ada banyak halangan, ya rintangan juga yang kita hadapi di tahun 2022. Tapi nggak apa-apa, semua itu sudah berlalu. Sekarang kita menatap ke era baru. Nah, sekarang ini saya seperti biasa ini edisi talk show. Jadi di sebelah saya ini udah ada teman saya, ada. Diperkenalkan diri? Iya boleh. Boleh, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yola Nisa Fitri, bisa dipanggil Yola atau Ola. Yola atau? Yola atau Ola? Ola. Antara dua itu. Ya, kabarnya udah menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Aduh, bahasanya ya kan? berat juga ya kalau ya seperti kan? itu. Iya kan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bener ya? Benar. Ya memang benar, karena kita ngambil kuliah di jurusan Fakultas Ilmu Keguruan FKIP ya. Terus akhirnya setelah kita tamat pasti ya jadi seorang guru, pendidik. Ya, jadi gitu. pendidik ya. Iya, benar. Sekarang Ola di mana tuh? Ngajar di mana? Di TK? Enggak ya? Enggak TK sih, ngajarnya di anak dibilang ABG, mungkin udah lewat fase pendewasaan. Itu Fase berarti pendewasaan. di antara SMK. Ya. Oh, SMK. Benar. SMK mana? SMK swasta di salah satu kota Pekanbaru, yaitu di SMK Hasanah Pekanbaru. Oke. Saya lupa pakai topi. Saya baru SMK buka kacamata. Sana ya, swasta berarti ya. Iya benar sekali, kita di SMK swasta. Oke, kayaknya seru nih. Boleh. Kemarin juga udah wawancara sama salah satu guru, ya mungkin juga guru favorit Ola di SMA 12. Iya pasti. Oh ya waktu itu ya. Iya. Guru matematika yang nama Fauza. Nah, sekarang itu juga lagi bersama guru. Karena Iya. memang kebetulan podcast Putih juga tentang literasi. Oh literasi. Jadi Oke. kayak kita ini butuh nih literasi. Iya, literasi itu bukan hanya sekedar membaca kan ya. Benar. Literasi itu banyak hal juga hal, menyampaikan, dan kita berbicara itu juga merupakan berbicara. literasi. Olah Iya. guru akuntansi. Mm-mm. Itu ngajar kelas berapa? Kalau Ola sih ngajarnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 semua kita ajar. Tapi beda tahapannya, mungkin pelajaran di akuntansi itu nggak sama kayak kita belajar di SMA. Kalau kita kan SMA ya. Oh ya. Nah, sekarang juga regulasi udah berubah, yaitu dimana katanya tidak ada lagi mata pelajaran khusus seperti IPS dan bahasa Oke. Indonesia. Lagi hot-hotnya seperti itu kurikulum. Nah kalau kita di SMK itu ya kebanyakan itu ngajarnya ya akuntansi ya harus bisa semuanya gitu. Jadi ya bisa harus ngajar kelas 1, kelas 2 dan 3. Oke. Jadi jatuhnya namanya kalau di sekolah itu guru-guru yang ngajar itu yang sesuai dengan jurusannya itu adalah guru-guru jurusan produktif. Tuh nama lain. Olah wali kelas kah? Oh iya, saya wali kelas kebetulan. Wali kelas berapa nih? Kebetulan sih wali kelas 12 ya. Oh, kelas 12. Oh, berarti Iya. kelas kritis, pantas ya. Iya. Ini ngabarin ngubungin Olah ini udah Eh, bulan September September ya. nih. Udah lama banget ya sebenarnya. Akhirnya baru bisa di Januari 2022. Oke. Mungkin keterbatasan waktu ya, karena Iya, kita iya. masih baru libur. Nah, jadi SMK Sana itu banyakan cewek atau banyakan cowok sih? Tergantung sih kalau misalnya ditanya cowok atau cewek ya. Oh. Karena kita ada 2 jurusan, yaitu 2 jurusannya di mana pengisinya adalah para wanita lebih banyak. Contoh, karena di sekolah kita itu ada jurusan keperawatan dan jurusan akuntansi. Oke. Nah, jadi perawatan jurusan itu akuntansi. pasti lebih banyak yang minatnya pasti cewek ya. Nah, cuman kita ada jurusan teknik juga gitu. Kita ada jurusan teknik
otomatis kalau jurusan-jurusan teknik lebih banyak prioritasnya adalah laki-laki. Oke. Gitu. Jadi imbang deh. Tapi ya mungkin kalau secara keseluruhan kalau kita lihat di penampilan sekolah gitu atau pas ketika upacara ya bisa terlihat lebih banyak laki-laki daripada wanita. Banyak laki-laki. Iya. Jurusan favorit di sana itu apa sih? Kalau ditanya jurusan favorit itu sebenarnya sih semuanya favorit ya. Kalau kita maunya kan seperti itu. Iya, benar. Harapan gitu pasti, ya. Iya, pasti ada dong Iya, jurusan menjadi yang ini. Kalau yang jurusan favorit memang jurusan para laki-laki itu jurusan mesin, itu motor dan mobil. Oke. Jadi teman-teman yang pengen masuk SMK sana kalau memang minat di jurusan mesin ya silahkan datang ke kami gitu. Nah, kebetulan kan lagi nih tim-tim motor lagi pada marak nih. Lagi pada ini lagi pada up ya. Lagi pada ya kembali membesar lah setelah di era kelewang dulu. Waduh, udah lama. Udah lama banget itu kelewang. Ya, akhirnya kembali ya kayak tim-tim komunitas ya itu mungkin kalau sekarang waktu. Komunitas yang seperti kelewang tuh mungkin tidak ya. Oh, enggak pasti. Enggak ada lagi seperti itu. Cuman mungkin kayak misalnya penikmat motor MX atau ya sekarang udah lebih positif. Sekarang bukan negatif. Udah lebih positif. Nah, jadi kami juga ada nih ceritanya di SMK Sana Pekanbaru itu juga mengadakan apa gitu, eskul balap gitu. Oh, jadi, ada eskul balap. Ada eskul balapnya. Jadi kalau teman-teman semua mau masuk SMK Sana Pekanbaru itu kita bisa juga di yang pencinta balap dan masuk di jurusan sepeda motor kayaknya cocok banget deh. Gitu. Waduh, keren ya. Iya, udah ada eskul balapnya. Cuman kalau saya kan nggak ngajar di situ. Iya. Ibu akuntansi ya. Tapi itu bisa tuh. Maksudnya kan anak-anak itu juga harus yang ikut balap profesional kan juga harus iya, benar. Manajemen kan. Di dalam manajemen juga harus ada akuntansinya. Iya, benar. Kalau yang profesional. Sebenarnya sih bukan seperti itu ya, Pak ya. Seperti ini loh. Misalnya kami di bidang di bidang motor itu kita mengadakan servis gratis. Nah, servis gratis sesekali, cuman kita juga memanggil servis yang datangnya ke rumah. Artinya sekolah menyediakan jasa gitu kepada masyarakat. Iya. Nah, ketika jasa sudah kita kasihkan ke mereka, biasanya sih bisa saja untuk dari jurusan akuntansinya yang menghandle untuk bagaimana pencatatan ataupun pembelian bahan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih lebih tepat. Nah, itu kita udah lewat masa pandemi tahun 2021. Iya, benar-benar sekali. SMK juga, maksudnya tuh SMK ini kan butuh praktek kan? Iya, benar sekali, butuh praktek. Sementara pelajaran kita modenya daring. Oh iya, benar. Itu gimana sih? Kalau kami sih waktu zamannya masih corona ya. Kalau sekarang kan memang sudah banyak yang tatap muka. Iya, walaupun tatap mukanya tatap muka terbatas kan begitu. Benar-benar. Iya, sebenarnya ya semi deh. Semi. Tapi belum real lah gitu ya. Bukan kan. Iya, enggak apa-apa. Aduh, ini pendidikan ya. Iya. Tapi memang podcastku tuh ya komentar pedas sesuka saya, suka-suka aja ya. Oke. Kalau dari praktiknya sih kalau kami itu sendiri ya mengajarkan mereka untuk datang ke sekolah tapi dengan cara artinya tidak rame-rame dan sesuai dengan protokol kesehatan. Itulah solusi yang diterapkan di SMK sendiri. Dan efektif? Saya rasa efektif karena kita sudah melalui beberapa tahap ujian juga kemarin tahun 2021 itu menggunakan ada ujian UKK-nya, ujian kompetensinya dan alhamdulillah anak-anaknya lulus juga. Nah, itu lulus dengan nilai yang so-so memuaskan atau? Rata-rata sih di atas 80 atas. Berarti sangat memuaskan sebenarnya. Sangat memuaskan. Jadi nggak ada penghalang antara pandemi dan proses pembelajaran kalau kita mengaturnya dengan secara efisien dan efektif. Seperti itu. Bagus. Tapi kita ini kan podcast Kopsus. Iya, benar. Komentar pedas sesuka saya. Iya, benar. Aku ingin ngajak Ola berkomentar pedas. Aduh. Nih kalau komentar pedas. Ya, tapi ya masih dalam sebatas wajar. Oke. Nah, kalau wajar kita terima ya, kalau nggak wajar nggak usah kita terima. Oke, gitu. Iya. Iya, silakan komen ya Ola. Oke. Nah, aku mau dengar komentarnya Ola tentang
tanggapan Ola nih Apa itu? tentang generasi kita yang belakangan ini semakin lama katanya semakin ini ya, semakin malas, semakin kurang kreatif, ini segala macam. Oh iya. Ya apakah itu menurut Ola benar atau itu cuman kayak paradoks yang dimana ya kita yang merasa udah angkatan lebih tinggi merasa jauh lebih baik? Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan tidak kreatif, karena gini, sekarang itu anak-anak kan, kalau kita dulu kan mau belajar itu mesti harus ke perpustakaan, ya nggak sih? Oke, iya. Nah, kalau sekarang itu udah banyak sekali media-media yang menyediakan jasa buku online dan lain sebagainya. Dan mereka itu bukan malas sebenarnya, mereka itu bukan tidak bisa, tapi rasa ingin mencari tahunya kan nggak jadi lebih banyak, artinya tidak ada perjuangan seperti kita harus datang dulu ke perpustakaannya, harus cari bukunya gitu kan. Jadi mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang efisien memang dengan dikarenakan adanya teknologi sendiri. Jadi tapi banyak juga anak-anak yang kreatif akhirnya menggunakan teknologi, artinya mungkin mereka di SMK itu menerapkan sistem di mana ini ya, apa namanya, kalau SMK itu kan siap dan mampu untuk bekerja. Nah itu salah satu keunggulan dari SMK. Nah kalau mereka tidak bisa bekerja, berarti mereka harus berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Benar. Nah untuk menciptakan lapangan pekerjaan biasanya dari SMK sendiri itu lebih mengutamakan, yaitu adalah tentang mengenai ini apa namanya, minat untuk berwirausaha. Nah dengan mereka itu sangat jago ya, kalau anak-anak sekarang itu lebih jago kayak misalnya itu branding, masalahnya branding bagaimana itu jelas. lebih look suatu produk itu lebih disukai orang gitu. Terus bagaimana informasi produk yang mereka tawarkan itu sampai ke orang-orang, nah gitu. Cuman kalau untuk mengkreativitasnya itu balik ke orangnya sih kalau menurut saya ya. Oke. Jadi karena gini maksudnya tuh dari sensus penduduk tahun 2022 yang aku nggak tahu kapan disensusnya. Karena kan kalau sensus tuh biasanya datang gitu kan ya, datang ke rumah-rumah, cek gitu. Ini nggak ada, tapi akhirnya keluar juga tuh data sensus 2020. Oke, mungkin diambil dari ini ya, kartu KTP mungkin atau database. Nah, itu kan katanya Indonesia ini memang lagi berada di usia produktif, di mana angkatan milenial dan juga angkatan generasi Z itu jumlahnya jauh lebih besar ketimbang usia-usia yang sudah uzur ya. Atau yang udah mau inilah yang udah tua. Nah, kondisinya ya maksudnya tuh generasi Z dan generasi milenial ini bakalan 3 kali lipat dari generasi yang bakal mau selesai. Jadi generasi tahun 60-an dan juga 70-an yang udah mau pensiun itu bakal digantikan oleh generasi Z dan generasi milenial yang jumlahnya 3 kali lipat daripada orang yang akan pensiun. Nah, jadi permasalahannya di mana nih? Apa permasalahannya? Nah, maksudnya tuh ya permasalahannya itu adalah lapangan pekerjaan pastinya. Oh iya. Terus kedua adalah sumber dayanya. Dan ya kita tahu bahwa kita juga tuan rumah G20 kan. Dan juga kebijakan dari pemerintah yang mengambil mungkin lagi berusaha untuk Tesla masuk ke sini. Kita tahu Tesla adalah salah satu mesin baterai. Dan dia lagi mengembangkan sebuah official robot. Robot yang akan maksudnya tuh kerja bakal digantikan oleh robot. Ya, karena kan beberapa negara sudah melakukan itu, polisinya juga robot gitu ya. Otomatis kita dapat di angkatan yang bakal berbondong-bondong dengan dunia kerja. Dan SMK juga salah satu, maksudnya angkatan yang siap kerja, dibeda dengan SMA dia harus kuliah dulu ini segala macam. Kira-kira anak SMA sekarang tuh berkualitas gak sih? Maksudnya itu bisa untuk menggantikan nih generasi tua kita atau juga ini ya maksudnya itu juga ya lawan kita bukan hanya sekedar manusia kan, tapi juga bakal ada robot nantinya gitu. Kalau menurut Ola tuh potensi tamatan SMK itu sekarang kalau menurut saya sih tamatan SMK tuh sangat potensi ya dalam bidang itu, dikarenakan itu pertama kan mereka dalam sistem pembelajaran memang lebih menerapkan bagaimana mereka bekerja. Artinya mereka lebih banyak praktek ketimbang teorinya, dan mereka juga dihadapi dengan adanya magang. Nah itu kan tidak dimiliki oleh SMA gitu ya. Benar. Nah kuliah pun tidak semuanya ada magangnya kan, seperti itu. Lebih banyak ke teorinya. Nah itu yang pertama, kalau menurut saya memang mereka lebih potensi
Lalu bagaimana soal untuk menghandle bagaimana dengan ada robot dan lain sebagainya. Nah itu balik lagi, setiap anak sekarang ya memang tidak kita tahu ya anak-anak sekarang itu gak gaptek gitu, yang umur 2 tahun aja udah HP mana gitu ya. Apalagi mereka yang dengan usia ini sebenarnya mereka harus tancap dengan ilmu teknologi itu sendiri. Jadi berarti tamatan SMK lebih siap sebenarnya. Iya, lebih siap untuk lebih bekerja karena memang dalam dunia produktif ya. Karena mereka lebih bukan berarti anak SMA tidak gitu. Iya. Cuman dari sistem kurikulum yang diterapkan itu mereka langsung turun di mana di tempat mereka mau memilih jati diri mereka keesokan harinya. Contoh misalnya ada mereka yang ngambil jurusan teknik mesin di bagian mobil, berarti dia maintenance untuk kendaraan roda 4 gitu. Nah ada yang motor berarti maintenance-nya ke roda 2. Balik lagi akuntansi untuk ini ya pastinya untuk menyiapkan pembukuan dan lain sebagainya, berjualan, bermanage. Nah seperti itu. Ya karena memang sejauh ini ya kayak membuat mobil memang udah pakai robot. Tapi kalau mobil itu rusak, tetap yang memperbaikinya adalah tetap manusia kan. Ya, jadi memang nggak lepas gitu. Contoh juga kalau kita ada kayak orang akuntan itu kan sistem pembukuan sekarang kan juga sudah walaupun rapi. Udah ada yang ini ya, maksudnya juga ada di aplikasi online ya. Ada aplikasi online akuntan gitu. Terus kalau kita di sekolah kan kayak misalnya ini anak akuntansi itu kan menggunakan salah satu misalnya Mayop atau Zahir gitu kan. Itu kan merupakan salah satu aplikasi untuk penggunaan sistem laporan keuangan dengan secara mudah. Tapi cuman untuk pengerjaannya kan butuh manusia juga. Iya benar. Bukan mesin yang bekerja sendiri kan. Iya begitu. benar. Tapi nggak ada buka kelas pajak. Mungkin di SMK sana belum ada kelas pajak ya. Mudah-mudahan kalau misalnya, karena di sini sih ada ya sekolah SMK perpajakan. Ada SMK perpajakan. Ya, SMK perpajakan ada. Karena ya memang kalau di akuntansi itu pajaknya memang berdiri sendiri, artinya memang ada akuntansi perpajakan. Iya, karena ya walaupun berdiri sendiri, kita orang pajak juga harus menguasai akuntansi. Iya. Jadi kayak ibaratnya tuh IPA IPS ya, kalau pajak itu IPA tuh. Karena dia wajib menguasai juga. Kan? Jadi walaupun akuntansi juga harus ada materi pajak. Pajaknya juga gitu. Cuman mereka tetap di dalam sistem pembelajarannya berdiri sendiri. Pajak tetap berdiri sendiri, akuntansi tetap berdiri sendiri. Cuman masih satu jalur yang namanya pajak itu dimasukkan dalam akuntansi. Karena akuntansi itu sendiri namanya adalah akuntansi keuangan lembaga. Nah, kalau bank dia masuk ke dalam lembaga. Iya kan? Iya, karena pajak juga ini ya, maksudnya tuh pajak juga tidak begitu payah kan. Kita cuman ya harus mengikuti perkembangannya aja, karena setiap menteri ya pasti ada undang-undang yang berubah. Regulasinya pasti berubah. Ya, kita cuma untuk pasti dasar-dasar dan dasar pasti dikasih tahu. Tapi kalau udah buka kelas pajak mungkin bisa kan. Karena di sebelah sarjana pajak atau apa? Saya D3 pajak tapi kerjanya nih kutak-katik. Enggak masalah. Yang penting tuh halal loh, Mas. Oh iya. Tapi memang saya lebih nyaman di multimedia. Ya. Apa ya? Mungkin salah jurusan kayak. Mungkin belum kenal ya dulu namanya ada SMK yang ngambil jurusan multimedia kali ya. Ada. Maksudnya tuh pas masuknya di situ. Iya, karena maksudnya kan ngambil 3 nih. Iya. Waktu itu ngambil manajemen multimedia. Kalau kuliah tuh ilmu komunikasi. Iya. Terus ngambil perpajakan. Iya. Memang yang lolosnya di perpajakan. Nah, berarti yang 2 lagi tuh lebih nilainya kurang berarti ya? Iya, maksudnya ini lebih kayak nasib loh, Bu. Kita kan kuliah tuh ini kayaknya ini struktur pendidikan harus dirubah gitu kan, nasib-nasib. Tapi maksudnya aku ngambil 3 ini bukan berarti aku nggak mampu gitu. Iya, benar. Karena di perpajakan sendiri kan anaknya Bu Jus kan. Anak kesayangan Bu Jus kan. Iya benar. Almarhum Bu Jus. Iya. Bu Jas lah kok Bu Jas. Iya, juga kan. Ya maksudnya tuh secara basic ya aku akuntansi oke, habis itu juga akhirnya ngambil. Cuman tak kenapa di dalam kehidupan profesional itu nyamannya di bidang mungkin ilmu komunikasi atau multimedia tadi. Iya. Karena balik hobi balik gitu. Iya, karena pekerjaan yang kita maksudnya kita hobikan itu belum tuh. Iya, kalau aku nyaman. Oh, maksudnya tuh
aku lebih nyaman kerjaan yang dihobikan. Ya itu hobi, itu senang, dan aku yakin nih jika kita bekerja dengan kesenangan hasilnya akan lebih memuaskan. Iya, betul sekali. Karena saya juga ngerasa seperti itu gitu. Karena satu sisi memang saya sebagai pengajar, cuman saya hobinya berjualan, mau jualan apa aja online dan lain sebagainya, yang penting jualan. Tapi ya, juga suka, ya gitu. Masih dalam satu hubungan sih kayaknya ya, masih ada tali-talinya. Iya, gitu. Karena kan ambilnya akuntansi, sementara masih prakteknya tetap juga masih kejualan. Ya begitulah. Oke. Tapi aku boleh sedikit nanya tentang agak jauh konteks sedikit. Oh iya, boleh. Agak-agak apa ya, konspirasi kata orang. Apa yang dikonspirasikan? Aduh. Pingin aku nanya nih, tapi boleh lah ya. Aku mau. Kalau bisa masih dijawab. Jadi, aku mau tahu pendapat Ola nih tentang apa pendapat Ola jika dunia ini menggunakan satu mata uang. Mata uang, oh ya, salah kayaknya ya. Mungkin akan beda-beda ya, karena kita tahu kalau mata uang itu setiap negara punya mata uangnya, kan gitu. Iya. Yeah. Kalau misalnya pun harus satu, sebenarnya nggak ada masalah juga. Kalau misalnya buat bermasalah dong. Kalau setuju semuanya, kan ini tidak setuju. Kalau satu akan takutnya seperti terjadi di Yunani. Cuman pada kenyataan dan prakteknya itu tidak bisa terjadi gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi makanya harus ada membedakan. Artinya dengan mata uang itu membedakan mana sih negara maju, mana sih negara berkembang, mana sih yang belum merdeka. Orang yang merdeka kan nggak ada mata uangnya. Oh iya. Aku tambah lagi nih. Oh iya, boleh. Tambah lagi. Aduh, diserang balik gua nih. Iya, karena dia kan ini kan. Ya walaupun ini kan ya dia walaupun tidak begitu berhubungan dengan akuntansi, tapi benar. Pasti ada sangkut pautnya. Pengurangan 3-0 di angka rupiah itu menurut Ola akan berdampak seperti apa? Nggak mudah ya buat regulasi seperti itu, nggak mudah. Ada efek samping. Tapi setuju atau enggak ya? Kalau saya nanti juga butuh jawabannya. Kalau saya sih nggak setuju lah, itu kita tetap ikutin peraturan lama saja. Kan enak gitu, kita belanja ya berapa, 2 rupiah, kan murah gitu. Berapa nih? Rokok berapa? Jadi sebenarnya kalau kita ikutin hal itu, maka misalnya gini nih, 1.000 gitu. Kalau orang luar negeri kan bilang, wih udah banyak, $1.000 iya, kan gitu kan. Benar. Sementara kan kalau di luar negeri itu $1 aja udah berapa di kitanya kan, seperti itu. Cuman kalau orang luar yang nggak tahu tentang harga itu kan cuman hanya nominal sebenarnya yang membedakan. Input jati diri dari uangnya itu ya tetap berbeda-beda di setiap negara kan. Kita bawalah harga itu Rp1.000 gitu, kita masukkan 1.000, harganya berapa kalau di luar negeri misalnya itu 1.000, wah sekali $1.000 berapa. Padahal $1.000 kita itu entah berapa dolar di tempat mereka kan. Nyampe aja tidak. Tapi ya pada walaupun memang kayak pertumbuhan BGP Indonesia itu membaik gitu, bahkan peringkat 16 kemarin kalau nggak salah 14 atau peringkat 12 di global ya. Tapi tetap aja gitu, ketika nominal tukaran rupiah kita masih paling rendah ya, itu kayaknya masih belum bisa mendongkrak kesejahteraan gitu. Seperti itu, maka apakah butuh kita kayak mengurangi 0 supaya bisa mendongkrak kesejahteraan tadi? Kalau menurut saya sih kesejahteraan itu bukan berdasarkan dari angka nominal dari satu uangnya itu, tapi lebih dari bagaimana kita memperdayakan sumber daya manusianya, sumber alamnya, dan menjadi negara yang lebih produktif. Oke. Jadi ketika kita sudah produktif, manusia yang ada di Indonesia sudah memiliki kemampuan sumber daya manusianya sudah sama dan setara dari luar negeri, ya menurut saya mungkin Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, salahnya orang Indonesia ini begini, Bung? Apa sih, Mas, Bro? Apa sih bagusnya apa nih? Bebas kan? Boleh. Ya. Jadi kalau saya berkaca dari pandangan saya sendiri lah ini ya.
orang luar negeri itu kebanyakan itu adalah aset yang bekerja. Balik lagi ke investasi. Oh iya, benar. Sementara sekarang lagi juga lagi naik daunnya yang namanya dunia investasi kan itu baru-baru di Indonesia kan begitu. Walaupun ada IDX yang lainnya gitu, cuman yang lain itu belum semaksimal mungkin. Nah kalau orang luar itu yang saya lihat berita atau baca gitu kan, blog atau apa gitu, blog, mereka itu memang lebih banyak hartanya yang bekerja. Nah kalau orang Indonesia hartanya itu tidak bekerja, didiamkan. Contoh, mereka mempunyai lahan ratusan hektar misalnya, lahan itu dikosongin aja gitu loh. Nah kenapa sih mereka nggak mutarin pikirin gimana lahan itu bisa menghasilkan duit. Nah ketika mereka menghasilkan uang, otomatis sejahtera nggak keluarganya? Sejahtera kan? Gitu. Jadi ya, memang balik lagi bukan angka nominalnya atau lainnya, tapi lebih ke fase bagaimana sumber daya manusianya lebih produktif, sumber alamnya pun kita harus produktif. Benar. Itu ya menurut pendapat saya. Wah itu ilmu yang cukup tinggi. Mungkin juga mau ada yang mau belajar saham bisa langsung olah. Bisa ya. Yang mau apa? Ya, belajar akuntansi juga bisa. Juga bisa. Ya ada cinca-cinca deh. Cinca-cinca ya. Atau ada akun di YouTube-nya atau gimana? Belum ada sih, mudah-mudahan ada ya. Besok kita buat. Bantuin loh. Boleh. Kita di Yolele Project dan Basecamp tim bakal ngebantu. Oke. Ya benar ya tim ya. Iya. Nah, nanti ya kita bakal coba tes deh. Oke, karena kita juga nih TV juga udah bisa kan. Maksudnya ketik di HP aja nih udah keluar di TV. Mana tahu ada yang mau. Oke, ini pembahasan tahun 2022 dan juga pendidikan. Tadi pendidikan kayaknya udah banyak lebar ya. Yang jelas kalau ada yang dengar ini lagi berminat mencari SMK terbaik di Kota Pekanbaru, bisa datang di SMK Hasanah Pekanbaru. Memiliki 7 jurusan yang ada, insya Allah lengkap dan sesuai dengan kurikulum dan mampu mencerdaskan siswa-siswi lebih unggul daripada gak usah dicerapin ya. Pede banget nanti. Oke, begitu. Iya, tapi kan tetap maksudnya tuh ya kualitasnya dan alumni juga udah pada jadi orang gede kan. Iya, lumayan. Sekolah kita udah sekitar 20 tahun. Wah, udah ada jadi DPR. Udah. Yang lulus PNS, polisi, lain sebagainya udah ada. Oke. Kita lanjut deh. Tahun Boleh. 2022. Iya. Gue mau nikah kalau 2022. Maunya enggak bercanda. Target. Enggak target, doa aja. Target 2022 atau 2023? Siapa? Amdan? Enggak, olahnya. Kalau aku mah pengen cepat doang. Iya. Mudah-mudahan dia cepat ya. Oke. Kita doain amin. Karena itu adalah saling mendoakan itu. Iya, benar. Semoga setelah itu juga doain balik sini. Nah, tapi kita masih banyak rupanya. Aku kira udah lumayan lama, tapi kita masih ada waktu kita. Oke. Tahun 2022. Ya. Mungkin harapan di bidang pendidikan deh. Maksudnya itu pasti masih banyak di pendidikan yang butuh diperbaiki. Karena aku masih banyak yang suka komen karena masih ada yang dengar di podcastku yang ke episode 14 kalau nggak salah. Itu tentang ngebahas tentang pendidikan. 13 lupa. Itu ngebahas tentang pendidikan dan di situ aku banyak ngejat guru di mana guru yang cuma hanya sekedar ngajar, tidak bertanggung jawab nih dengan kepintaran ya. Dia cuma ngajar sebatas gaji. Dan juga aku juga banyak ngebahas ajaran-ajaran yang disampaikan. Terkadang guru itu ya mau nggak mau kita harus ngikutin kurikulum kan ya. Tapi benar. Sadar gak sih juga ada beberapa kurikulum itu yang ya kadang-kadang kita juga kok gini gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kita harus ngikutin. Tapi tentunya itu ada keluh kesah. Nah, sebenarnya ada harapan di sebelum pandemi ini Pak Nadiem bakal terapkan banyak kebijakan keren. Bener kan ya? Iya benar, karena Pak Nadiem kan lebih ke teknologi. Iya, banyak kebijakan keren dan mungkin kalau bisa Hasanah tuh buka itu jurusan yang jadi saran jurusan e-sport. Wah, kalau Hasanah buka jurusan e-sport mungkin udah
ini pada masuk ke sana karena belum ada tuh di Pekanbaru jurusan e-sport. E-sport itu seperti apa ya? Saya kurang. E-sport itu olahraga gaming sih, lebih ke gaming tapi olahraga karena kalau itu ada, kami ada ekspor juga sih. E-sport? Ada, iya ada. Itu jurusan atau? Itu bukan jurusan, salah satu eskul ya, maksudnya itu lebih ke jurusan karena di Jawa udah ada. Di Jawa udah ada. Iya, nah, belum. maksudnya gaji e-sport itu lebih tinggi pada gaji pemain bola. Itu sih kalau saya wow sendiri ya, cuma belum ada gitu. Iya, baru mungkin, di bidang eskulnya sih ada ekspor. Mungkin ada saran-saran lah kasih apa beritakan. Nah, e-sport ya maksudnya itu sedikit gambaran kalau sekarang ini dunia kerja itu bukan sekedar menjadi dasi orang kantoran ya gini-gini itu pergi ini enggak, maksudnya semua bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kita nggak menganggap itu bisa menghasilkan uang ya itu udah menjadi pekerjaan profesional. Kayak e-sport udah ada yang ya mereka udah nyebutnya gamers, profesional gamers gitu kan. Dan juga kompetisinya ya tetap ada rutin. Iya. Dan udah masuk olimpiade, PON juga udah ada. Berarti kan itu udah cikal bakal. Ya mungkin ya bukan hanya e-sport ya, itu mungkin akan ada hal-hal lain yang bakal menjadi hal profesional yang kita tidak tahu itu. Karena itu ya itu dia mungkin kita juga harus bisa buka pikiran bahwa pekerjaan itu banyak, bukan hanya sekedar jadi karyawan. Aku tadi nanya di mana ya? Pertanyaannya udah melenceng-melenceng, jadi aku agak lebih susah nih mau jawabnya gimana. Enggak, tadi lebih penjabaran, tidak pertanyaan. Nah, tahun 2022 kita kembali. Harapannya tetap tidak. Atau udah unek apa gitu yang supaya ini bisa dirubah tetap. Mungkin ya penyampaiannya ke Pak Menteri. Dunia pendidikan ya pastinya harus lebih berkembang ya, karena apalagi dengan kemarin kita revolusi 4.0 ya kan, sekarang seharusnya harus lebih gemblang terhadap teknologi, cuman kebanyakan jangan disalahgunakan teknologi ini gitu, karena nantinya kan bakalan balik semua cara itu dengan teknologi lebih efisien dan efektif. Nah otomatis di sini kita sebagai guru seharusnya yang harapan saya paling besar adalah karena saya seorang guru diberi pelatihan, diberi support system untuk mensupport kami juga mampu menggunakan teknologi ini. Jadi karena kita kan bisa memamerkan ke peserta didik kita, karena kan kalau yang dikatakan tadi Arman juga Amdan Maulana dong. Iya, Amdan juga mengatakan bahwasanya kan seorang guru akan dicontoh dengan muridnya. Nah, bagaimana kami akan mengajarkan itu kalau jika kami sendiri aja belum mampu kan begitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, jadi harapan saya sih memang dari pemerintah, kalau jika kami dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dalam lain hal, karena kan sekarang kita ketahui bahwasanya banyak guru yang mencoba untuk mengajar itu dengan menggunakan video dan lain sebagainya. Itu kan dituntut seperti itu, tapi kebanyakan itu adalah dengan kreativitas masing-masing. Jadi ada guru yang berarti belum ada kayak silabus atau bukan nggak ada silabusnya. Kita mengikuti silabus yang udah ada, mengikuti kurikulum yang sudah ada. Cuman maksudnya untuk penerapan medianya itu. Alat-alatnya ya. Terus bagaimana cara penggunaannya, ada tidak ininya, itu kurang dirangkul kaminya. Jadi siapa yang mau, siapa yang bergerak, welcome terhadap itu gitu. Cuman tidak semua guru juga yang mampu untuk bisa itu benar. Itu sih harapan saya. Ya, itu harapannya bagus ya untuk tahun 2022. Tahun 2022 juga ya maksudnya itu ini 2 tahun lagi kita bakalan lewat tahun panas. Karena ya udah 2022 berarti ya udah nggak lama lagi tuh, karena tahun 2023 itu udah mulai panas. Panasnya karena apa? Politik, pemilu. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun terakhir di mana tahun kedamaian politik. Karena tahun 2003 kita udah mulai dikumpul-kumpulin lagi. Kalau kita sudah dikumpul-kumpulin lagi berarti ada regulasi yang baru lagi kan? Iya benar. Pasti itu aja. Karena nih udah pasti berganti. Iya, pasti karena berganti. Pak Jokowi juga udah menolak 3 periode kan. Iya, dan itu juga nggak bisa gitu. Sudah pasti ganti dan itu sudah pasti kita akan ada pemimpin baru. Nah,
Ya itu dia tadi. Ini kita 2002 adalah tahun yang kita bisa manfaatkan, kita bisa kerja, kita bisa ngelakuin ini sebaik-baiknya. Ya pasti Karena harapan mungkin kita tahun seperti itu. ini tahun yang mungkin kita harapkan untuk bisa melejit lagi. Kita juga tuan rumah G20, Iya benar. dimana lagi-lagi di bidang teknologi disasarkan oleh pemerintah ya. Iya. Bukan hanya UMKM tapi pendidikan juga, Iya betul. dari lewat pandemi tentunya. Nah, kita berharap gimana bukan hanya kreativitas itu bukan hanya keluar dari sebagian orang, tapi juga dari hampir seluruh masyarakat itu sendiri bisa berkreativitas. Ini sekarang nih udah mulai nampak nih, wadahnya udah ada, perkembangannya udah ada. Kita udah mulai kayak gambar-gambaran, karena tahun 2022 sendiri itu diperkirakan 4 perusahaan besar Iya. itu sudah bakalan deal-dealan kontrak dengan Indonesia. Salah satunya itu Tesla, Google, Amazon juga. Mereka baru deal-dealan secara lisan, tapi deal-dealan secara besar-besarannya itu adalah tahun 2022, tahun ini. Jadi ya kita harus, berarti itu butuh banyak peluang tenaga kerja yang Pastinya. besar-besaran. Ya. Pertanyaannya adalah, ya kalau kita suka bilang, wah ada orang Cina, ada Cina, ada ini, ada itu gitu. Ini udah deh, buang aja deh mindset seperti itu. Iya, Ya, nggak maksudnya usah tuh lagi. ini wilayah kita gitu. Ya. Maksudnya tuh kita Indonesia, kita putra daerah. Bisa dibilang bukan Nah, masalah balik putra lagi, daerahnya itu, salahnya ini apa? Dan manusianya lagi. Iya, harus maksudnya tuh kita berkualitas. yang Itu. tahu nih tempat kita, Iya. kita yang tahu karakter kita. Iya. Ada yang datang, apakah dia lebih Tidak, cuman untuk Untuk mengelolanya tadi itu butuh kualitas, Nah, benar. butuh benar? kemampuan yang ekstra. Nah, itu yang belum banyak dimiliki, tapi bukan tidak ada orang Indonesia yang hebat, Nah, tidak ada. karena, gitu. Tapi tidak orang banyak. Indonesia walaupun sistem pendidikannya katanya hancur apalah, tapi kita tidak pernah kekurangan orang-orang pintar. Kalau menurut saya tidak hancur sih pendidikannya. Ya, Ya, kata-kata sana sih, yang Bukan, kata-kata iya, kurang, iya, yang kurang, kata-kata iya. di, karena Iya, dibilang enggak hancur ya, enggak. banyak sekali mahasiswa luar itu pengen sekolah di Indonesia, Iya, itu makanya. pengen kuliah di Indonesia. Nah, itu bahkan dulu kalau tidak salah saya orang Malaysia itu kuliahnya itu di UI. Nah, sekarang itu kenapa Indonesia malah memilih negara Malaysia sebagai tempat Oh ya, tapi pendidikan. udah kurang. udah kurang. Lalu juga seperti Singapura, beberapa Iya, dari kita kalau di Singapura kita masih lumayan banyak. kita ke Singapura untuk kuliah. Sementara berapa universitas yang ada di Indonesia dan merupakan universitas terbaik di Indonesia dan masuk juga di universitas terbaik di dunia. Kenapa sih harus milih lain kalau ada di negara Oke. sendiri? Itu seperti kayak moto apa ya? Jangan beli produk apa? Cintailah produk. Cintai produk lah, produk. Cintailah Nah, produk. produk dalam negeri. Iya, cintai itu produk dia. dalam negeri. Tapi kalau dalam survei itu udah alhamdulillah bagus. Jadi kayak ini bisa dilihat dari education apa gitu. Pokoknya dia masih dalam lembaga PBB. Data ini mengatakan kalau mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Malaysia dari tahun ke tahunnya itu selalu berkurang. Dan mahasiswa luar yang datang ke Indonesia itu dari semakin tahunnya itu semakin naik, Iya, benar. semakin meninggi. Berarti ya otomatis kita berarti sudah mulai ada peningkatan kualitas pendidikan. Tapi kembali lagi saya ke yang tadi gitu, akan banyak lapangan pekerjaan nantinya di tahun ini. Kita siap atau tidak siap, yaitu kembali ke diri Tergantung. orangnya lagi, Iya. kembali ke diri kita lagi. Iya, benar-benar. Ingat, ada 4 perusahaan besar yang bakal masuk. Itu bukannya perusahaannya yang main-main ya. Kita tahu ada Tesla, Iya. ada juga Amazon, Google juga bakalan bikin perusahaannya di sini. Yang Pernah nggak dengar di Google yang dia nawarin aplikasi yang ditolak oleh orang Indonesia negaranya, lalu dia Oh iya, tolak, banyak, ada kan? banyak. Ya, seperti Ada. itu. Jadi sebenarnya mungkin dana sekali orang Indonesianya kurang, tapi manusianya udah cukup berkompeten. Gitu. karena juga salah satu alasan kenapa 4 perusahaan ini bikin di sini Iya. adalah kita punya jumlah produk yang banyak. Iya. Pertama, itu dia sasarannya adalah kita di pasar untuk tempat jualannya langsung. Jadi dia mendekat langsung ke
para konsumennya. Kedua adalah dengan banyaknya banyaknya penduduk berarti juga banyak kualitas yang benar, bagus di sana. benar. Itu pemikiran orang luar. Iya. Nah, makanya itu mereka juga ingin bikin di sini. Mereka semua kabur dari Malaysia dan pindah ke Indonesia. Ini momentum yang harus bisa kita manfaatkan, tapi lagi-lagi adalah tergantung ke diri kita sendiri. Iya. Kualitas kita, ini kita sudah layak gak kita kerja di perusahaan besar itu? Iya, Ya, benar. itu dia tadi. Jadi ya jangan kalau kita merasa tidak layak terus datang dari Cina, mungkin datang dari luar negeri bekerja di sana. Karena kan sistemnya sekarang udah ekonomi global. Iya, Siapa aja benar. bisa masuk. Siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh beraksi, unjuk gigi Iya. dan lain sebagainya. Dan banyak juga dari negara-negara luar sana itu terkadang memberikan seperti kesempatan Iya. bagi guru-guru yang mampu menguasai bahasa Inggris lalu mau mengajar di luar negeri. Welcome luar negerinya. Berarti itu tergantung balik kan Iya, tergantung balik. pribadinya Jadi itu. dia datang untuk membuka mungkin banyak pekerjaan. Iya, Ya mau dia terima orang Indonesia atau dia terima orang luar, ya lagi-lagi kualitas. Kualitas. iya benar kualitas. Bener kan? Iya, kualitas. Nah, nggak ada segmen ketiga. Aduh. Kayaknya udah Karena ini udah lebar di ujung Oh, ya, iya. sudah terlalu lama jadi nggak apa-apa. Jadi aku tumpuk aja iklannya di awal. tumpuk iklannya dia. Nah, olah nih. Oh iya, apa tuh? Biasa terakhir Iya, boleh. aku mau olah nih closing Oke. statement. Closing statement. Aduh, tiba-tiba jadi bumbu acara dok. Iya, maksudnya tuh saya sudah 20 episode. Iya benar-benar. Dari episode 18 tuh Ya. rata-rata saya semua tuh closing statementnya. statementnya. Ini Udah habis. udah habis. Nabung dulu ntar. Nabung dulu. Oke, ini gimana nih cara nutupnya? Aduh, Iya, enggak, maksudnya tuh mungkin quotes dulu deh, quotes terakhir. quote terakhir. Quotes pesan-pesan kata mungkin mana tahu bisa seperti kata-kata Najwa, Kak Najwa. Karena Pencipta Najwa kan? aku chat Najwa siap DM. Oh. Setiap kali episode itu keluar, aku selalu DM Najwa siap. Apa yang terjadi? Walaupun dia belum ada read tapi tetap berusaha ya. tetap harus berusaha. Oke. Keywordnya adalah mampulah berusaha sekuat mungkin, lakukan yang terbaik buat diri kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok harinya. Jangan ketika mau esok harinya baru berlaku untuk baik gitu. Oh. Jadi kita harus siapkan dulu perlunya sebelum kita turun. Kalau saya sih seperti itu, lakukan apapun hal itu sebaik mungkin karena kita tidak tahu kesempatan mana yang akan datang untuk kita. Gitu. Keren sekali. Tapi ini sudah di ujung. Nah, jadi mungkin kru boleh kembali lagi ke posisinya. Ini sudah di ujung teman-teman. Dan sudah ditutup dengan words kata-kata yang manis dari Ola. Aku Oke. nggak bakal nambahin karena biasanya kalau yang agak kurang aku bakal nambahin. Oke. Tapi Sip, karena sip. itu sudah sangat bagus, jadi aku udah nggak bakal nambahin lagi nih. Iya, siap. Kalau begitu kita jumpa di Episode berikutnya. episode berikutnya. Saya Amdan. Saya Yolanda Fitri. See you next time.